bersama Tuhan Yesus selalu luar biasa karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Adik-adik, kakak senang sekali pagi hari ini kakak dan juga teman-teman kita yang cantik, ada Kesha dan juga Ina yang menemani kakak untuk beribadah online. Kita akan memuji Tuhan, kita akan memuliakan Dia, kita naikkan pujian dari semula. Dalam ibadah online sekolah minggu hari ini, biarlah Tuhan Kau yang menyertai ibadah kami dari awal dengan hingga akhirnya nanti, dan walaupun kami beribadah online, kami percayalah sukacitamu penuh atas kami. Terima kasih Bapa, dan ini doa kami, dan kami siap untuk memuji Engkau. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan? Karena itu membuat iman kita bertumbuh. Dan selain membaca Alkitab, kita juga harus berdoa setiap
hari ini. Maka dari itu mari kita naikkan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat bertemu kembali pada kelas sekolah minggu online hari ini, Minggu 28 Februari 2021. Kakak berharap adik-adik semua ada dalam keadaan sehat. Hari ini adik-adik akan mendengar kisah Alkitab yang sangat menarik. Judulnya Roh Kudus berdoa untuk kebaikan seluruh umat Allah. Adik-adik, kita semua akan melihat kebenaran kisah hari ini melalui firman Tuhan pada kitab Perjanjian Baru, Roma 8 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-30. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya dan buka pada kitab Roma 8 ayat 26 sampai 30. Kakak akan membacakan untuk kita semua. Roma 8 ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-30 berbunyi demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sekian jauh firman Tuhan di hari ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kakak mau bertanya dulu kepada adik-adik. Adik-adik pernah berdoa? Pasti pernah ya.
apa saja yang adik-adik minta di dalam doa? Pasti banyak yang diminta. Ada yang meminta dari Tuhan untuk diberi sehat, diberi selamat, diberi perlindungan dan penjagaan dari Tuhan, diberi sejahtera, dan masih banyak lagi. Sebagai orang percaya, doa itu adalah nafas hidup kita. Jadi, kalau adik-adik sudah tahu doa adalah nafas hidup orang percaya, apa yang harus adik-adik lakukan? Tetap setia dan rajin berdoa kepada Tuhan. Nah, kakak mau bertanya lagi. Di saat adik-adik berdoa, pernah tidak ada adik-adik merasakan tidak lancar dalam berdoa? Karena tidak pandai dalam merangkai kata-kata, atau adik-adik tidak terbiasa mengungkapkan isi hati pada Tuhan. Jawabannya pasti pernah. Kita semua pasti pernah ya. Nah, di sini adik-adik harus tahu bahwa sebagai orang percaya, Tuhan sudah memberikan atau mencurahkan kuasa Roh Kudus kepada semua orang yang percaya kepadanya. Roh Kudus inilah yang mengajarkan dan menuntun setiap orang percaya agar dapat berdoa dengan baik. Melalui Roh Kudus juga suara hati kita dapat didengar oleh Tuhan. Roh Kudus yang membantu menyempurnakan doa-doa kita. Roh Kudus juga yang akan mengungkapkan apa yang kita perlukan dan butuhkan kepada Tuhan. Jadi, mintalah kepada Roh Kudus untuk mengajar dan membantu adik-adik dalam berdoa. Nah, yang paling penting di sini, adik-adik jangan takut untuk berdoa, karena ada Roh Kudus di dalam kita yang akan memampukan dan menyempurnakan setiap doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Ada dua hal yang perlu kakak sampaikan kepada adik-adik. Ya, yang pertama, walaupun dalam segala keterbatasan kita dalam berdoa, ingat ada Roh Kudus yang akan membantu, juga mengajarkan dan menuntun serta menyempurnakan doa kita. Asalkan adik-adik melakukannya dengan hati yang benar. Yang kedua, adik-adik jangan takut untuk berdoa kepada Tuhan. Yang adik-adik harus lakukan, tetap tekun dan rajinlah berdoa kepada Tuhan. Biarkan Roh Kudus yang membantu menyempurnakan doa adik-adik. Nah, sekian firman Tuhan yang kakak bawakan hari ini. Semoga menjadi berkat bagi adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa untuk menyatakan iman kita. Adik-adik mengikuti kata-kata doa yang kakak ucapkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saya percaya Roh Kudus yang ada di dalam saya sudah menuntun setiap saya menaikkan doa kepadamu. Kami bersyukur karena Roh Kudus sudah memampukan saya setiap saya berdoa. Terima kasih sudah memilih kami menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Dan Alkitab berkata bahwa jika kita meminta, maka kita akan mendapat. Jika kita mencari, maka kita akan menemukannya. Dan jika kita mengetok pintu, maka pintu akan dibuka bagi kita. Karena itu mari kita naikkan pujian, mintalah.
Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan pengajaran tentang doa, ya. Bagaimana Roh Tuhan menuntun kita di dalam kita berdoa. Pak Pendeta yakin adik-adik semua sudah pernah berdoa. Tetapi persoalannya, apakah doa itu menjadi doa yang sempurna atau tidak? Nah, melalui pengajaran tadi kita belajar bahwa sebenarnya tidak ada satupun manusia di dunia ini, tidak ada satupun orang yang berdosa yang doanya benar dan sempurna di hadapan Tuhan. Mungkin ada kata-katanya yang keliru, mungkin juga permohonannya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan menuntun kita di dalam kelemahan kita. Walaupun dalam doa kita ada banyak kekurangan dan keterbatasan, tapi Roh Kuduslah yang menyempurnakannya. Oleh sebab itu, adik-adik jangan pernah jemu-jemu untuk tetap berdoa di tengah-tengah keseharian kita. Tetap ucapkan apa yang menjadi permohonan kita dan juga seruan-seruan hati kita kepada Tuhan. Walaupun doa kita penuh dengan keterbatasan, yakin Roh Kuduslah yang menyempurnakan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita bersama mohonkan berkat yang datangnya dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa di surga, di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pertolongan Roh Kudus memimpin dan memelihara adik-adik semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik, di Minggu pagi hari ini adik-adik sudah boleh belajar tentang firman Tuhan yang mengajarkan kalau Roh Kudus ada di setiap hati kita, dan Roh Kudus juga sudah mengajarkan kita bagaimana caranya berdoa. Tidak hanya mengajar berdoa, Roh Kudus juga menuntun kita bagaimana doa yang benar yang harus kita ucapkan kepada Tuhan. Nah, sekarang kakak minta adik-adik untuk boleh menuliskan sebuah doa syafaat. Di dalamnya adik-adik silahkan tulis doa mengenai harapan adik-adik tentang pandemi ini. Kan sudah lama adik-adik tidak sekolah, tidak ke sekolah minggu. Pastinya ada kerinduan adik-adik untuk dapat bersekolah. Silahkan dituliskan. Selanjutnya, doa yang kedua yang harus adik-adik buat adalah harapan ataupun keinginan adik-adik atau apa saja. Ada masalah adik-adik boleh ditulis, apa saja boleh dituliskan di dalam doa yang kedua. Jadi yang pertama tentang sekolah yang sudah lama adik-adik nggak lakukan. Yang kedua adalah pergumulan adik-adik atau permasalahan, harapan, keinginan adik-adik sekalian. Oke, itu aja aktivitas untuk minggu ini. Silahkan dituliskan. Selamat mengerjakan. Dadah.